Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya Lutfia Sakinah akan berbagi sedikit informasi mengenai tugas proyek UTS mata kuliah pemrograman visual dengan dosen pengampu Bapak Musa Warman. Dan di sini studi kasus yang saya ambil yaitu sistem penyewaan jasa event organizer, baik itu engagement party atau birthday party atau wedding sebagainya. Nah, di sini kita menggunakan Visual Studio. Nah, untuk tools yang lainnya kita menggunakan Samsiti untuk MySQL. Sebenarnya untuk database kita menggunakan SQL Server juga bisa. Tapi di sini saya menggunakan MySQL seperti itu. Dan sebelum ke membuat programnya, kita pastikan kita telah membuat MySQL dengan menyalakan terlebih dahulu Samsiti-nya, lalu kita buka. Di sini kita telah membuat database class project dan di dalamnya terdapat 9 tabel dengan di dalamnya juga terdapat beberapa isi seperti data barang. Di sini kita lihat atau data pesanan juga kita bisa lihat seperti itu. Nah, setelah itu karena beberapa data telah terisi, tinggal kita olah datanya atau apa yang telah kita dapatkan fieldnya ke dalam database di sini. Namun sebelum itu kita pastikan untuk menginstal get package-nya. Di sini kita lihat bahwa MySQL Connector telah terinstall. Namun jika belum, teman-teman bisa install di sampingnya di browse dan install MySQL Connector. Nah, setelah itu pastikan kita telah membuat program untuk koneksikan database seperti itu karena kita memiliki banyak form yang akan kita panggil. Nah, setelah memiliki database, kita lihat login. Kita dapat lihat bahwa login ini formnya tidak sama seperti yang bawaan visual karena ini menggunakan framework. Nah, framework yang digunakan ini banyak. Ada contohnya Bunifu, ada Metro, ada Guna UI, masih banyak yang dapat teman-teman pakai seperti itu. Nah, kenapa ini tidak ada button minimize dan sebagainya, kita atur aja di propertinya untuk non atau enablekan form border seperti itu. Nah, jangan lupa untuk setiap text box dan button dan sebagainya kita biasakan untuk mengubah namanya agar memudahkan kita untuk melakukan pemanggilan saat pengkodean nanti. Nah, lanjut ke pengkodeannya, kita lihat bagian login. Di sini kita menggunakan SQL command untuk mengambil data atau menangkap data. Di sini jika kita mengambil username itu email dan passwordnya password, maka kita akan melakukan atau mengeksekusi itu menggunakan SQL adapter. Dan kita akan memasukkan itu. Nah, jika data itu ditemukan dalam lebih dari satu baris, dari 0 baris, maka akan terjadi perulangan. Nah, sesuai apa tidak di sini? Saya menggunakan level usernya user. Jika administrator, maka login berhasil, selamat datang txt username. Dan akan mengarahkan ke admin. Nah, setelah itu, di sini kita lihat data untuk dashboard. Dashboard ini menggunakan banyak panel yang akan membantu kita untuk menjalankan program. Di sini kita dapat lihat ada username ini, kita ambil public string yang ada di login. Jadi nanti username-nya berubah. Dan di sini kita membuat juga panel untuk submenu untuk data master ataupun transaksi. Nah, untuk source code-nya kita dapat lihat bahwa saat kita buat panel transaksi, kita akan visible-nya akan kita buat false terlebih dahulu. Begitu pula dengan panel master seperti itu. Nanti kita saat kita menjalankan dashboard, maka menu 1 dan 2 ini tidak akan tertampilkan. Nah, seperti itu. Lalu untuk data-datanya kita buat, kita lihat seperti data barang. Di sini kita lihat data barang, ada form barang, nama, stok, seperti itu. Kita buat juga buttonnya, sebenarnya di sini ada teks atau data grid view yang teman-teman bisa customize. Di sini pastikan, nah, di sini teman-teman kita buat read only-nya adalah true, seperti itu. Jadi tidak ada yang dapat merubah data barang seperti itu. Begitu pula sekarang kita masuk ke sintak-sintak yang ada di form barang atau kita ambil form yang lain, misal form user. Di sini form user kita klik. Nah, kita ambil yang dari atas. Kita gunakan function atau metode show data, search, clear data, dan ID otomatis. Di mana saat menjalankan form ini kita akan
show data, clear data, dan membuat ID otomatis. Nah, untuk show data, kita menggunakan MySQL adapter dan akan menangkap gitu data email, ID user, nama, email, dan sebagainya ke dalam data grid view user. Lalu untuk search ini kita menggunakan klausal where like gitu. Nah, sama kita tampilkan di data grid view. Nah, untuk clear data bisa menggunakan seperti ini atau menggunakan metode clear. Nah, untuk ID otomatis, teman-teman menggunakan SQL Data Writer nanti pertama kita buat dulu komennya atau perintahnya untuk menghitung atau mengambil nilai maksimum yang telah diurutkan secara descending. Setelah diambil nilai maksimumnya, jika terdapat hash row-nya, maka akan di-convert menjadi integer dan dari data user yang telah ada dengan panjang sebanyak 4 digit. Nah, di sini yang akan diawali dengan kata USR. Di sini tambah itu untuk menggabungkan gitu. Menggabungkan dengan ID urut yang telah dibuat sebelumnya, maka akan menampilkan urut menjadi USR 0001 dan akan ditampilkan di dalam text box ID user yang tadi kita matikan write-nya menjadi read only seperti itu. Nah, karena ini shortcut-nya hampir sama semua. Untuk teks input data, kita menggunakan if else. Jika data tidak lengkap semua menggunakan term, maka akan muncul message box data tidak lengkap. Namun jika tidak, kita try catch untuk insert user seperti itu. Nah, jika sudah menginsertkan data, maka akan memanggil lagi fungsi show data, clear data, dan ID otomatis sehingga terbentuk ID baru seperti itu. Nah, untuk metode atau action cell click ini saat kita menekan sel-sel atau field atau isi dari data, maka kita akan menampilkannya ke dalam text field. Di sini seperti kita lihat ada menampilkan ID user saat diklik masuk ke dalam text ID user seperti itu. Nah, karena tadi telah masuk ke dalam text box atau enggak tempat inputan, kita bisa melakukan edit data. Nah, dengan cara seperti yang awal tadi simpan data, namun bedanya saat di SQL comment-nya kita ganti menjadi update. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah delete. Delete ini digunakan agak berbeda daripada update, di mana kita menggunakan message dialog lagi, message book lagi, untuk meyakinkan user apakah Anda yakin untuk menghapus data tersebut. Nah, jika yakin, maka akan mengeksekusi. Namun jika tidak, akan dibiarkan saja seperti itu. Nah, sama seperti yang lainnya, kita lihat tapi namun di sini kita terdapat date time atau date picker. Di sini sedikit berbeda dari penggunaan di SQL Server. Kita bisa mengatur nanti inputannya itu di properties ya. Nilai inputannya tuh teksnya seperti apa. Nah, atau kita bisa mengatur formatnya di sini atau kita membuat source code. Source code-nya ini kita dapat lihat datetime, dt, new datetime. Jadi kita membuat sebuah objek dt, objek baru, lalu kita convert, dan karena saat melakukan convert ini urutannya atau formatnya tidak sesuai, kita buat format baru gitu di variabel baru bernama tanggal dengan format yang sama dengan database seperti itu, yaitu tahun, bulan, baru tanggal. Nanti saat proses insert data tanggal, kita tidak perlu memanggil yang ada di text box, tapi kita memanggil yang ada di tanggal ini seperti itu. Kita dapat lihat ini kita memanggil tanggal. Nah, untuk proses edit, delete seperti itu hampir sama semua ya, karena ini CRUD. Langsung saja kita jalankan. Kita login.
Nah, kita dapat lihat bahwa login berhasil dan akan muncul selamat datang Lutfia Sakinah 19@gmail.com. Namun, jika username ini kita ngambilnya nama, bisa nanti muncul juga nama tersebut. Kita klik OK, maka akan berpindah ke menu dashboard. Nah, dalam master kita lihat ada data barang, ada data pengguna, kategori, event, dan sebagainya. Kita lihat bahwa ID telah tersusun otomatis. Kita lakukan input data tidak bisa karena kita setting read only. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Banyak banget ya datanya. Misalnya kita masukkan data pengguna, misalnya kamu, nomor HP-nya asal, di sini ya kamu, @gmail, passwordnya, kita simpan ya. Berhasil ya. Nah, maka bertambah datanya ya. Saat kita menekan sel-sel ini, maka akan muncul, kita bisa mengedit passwordnya lebih panjang, dengan kamunya, kamu 2 kali, kita update berhasil, maka akan dapat kita lihat USR 06 berubah, dan saat kita menghapus, maka akan muncul, apakah Anda yakin untuk menghapus data kamu 2 kali? Ya, delete data user 0006 berhasil. Oke, maka akan refresh dan hilang datanya. Begitu pula saat kita menekan tombol search, seperti mencari Dwi, maka muncul seperti Dwiki dan Dimas. Tinggal pilih. Nah, untuk data transaksinya kita ambil data pesanan. Setelah itu data barang kita lihat sama, kita inputkan paket nikah misal, paket harganya 83 juta mungkin ya, stoknya 1-2 mungkin. Di sini deskripsinya all in one aja ya. Kita lakukan update, simpan, insert berhasil. Nah, lalu akan ada terjadi counter. Nah, kita muncul, nah seperti itu. Begitu pula juga yang lain, misal pada event kita tambah eventnya lagi menjadi konser, kita tambahkan, berhasil ya tambah data. Kita akan mengedit konser besar misalnya, edit, maka berhasil. Lalu kita akan hapus. Nah, apakah Anda yakin untuk menghapus jenis event konser besar? Ya, jika ya, maka data konser besar terhapus. Namun jika di pesanan kita lihat, nah di sini ada bookingnya yang paling besar adalah 2, maka yang selanjutnya adalah 3, dengan yang tadi seperti sudah saya bilang bahwa menggunakan read only ya. Di sini usernya kita pilih user 04 dengan engagement milik hajatnya kita ambil aku dan kamu, dengan lokasi tanggal 26, dengan lokasi di PEI, Kota Purwakarta. Dengan pembayaran, dan kita simpan. Insert berhasil, muncul ya. Di sini ada data baru. Di sini kita melihat juga
detail pesanannya, misalnya tadi kita lihat, pembayarannya seperti itu. Untuk fiturnya masih sama juga seperti yang lainnya, ada BCA, bisa searching, bisa simpan, edit, delete seperti itu untuk keempat-empatnya. Untuk event juga sebelumnya. Dan kita bisa menekan tombol logo di pojok kiri atas, pojok kiri bawah, maka akan diperintahkan untuk melakukan login kembali. Dan seperti itu, dan inilah hasil project tentang Lost Project yang saya buat saat ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.